Selamat sore teman-teman. Perkenalkan, nama lengkap saya Franciscus Aprilius dari program Teknik Informatika kelas A. Dan teman di sebelah saya. Baik, perkenalkan, nama saya Damianus Devester Meko Uran dari Prodi Teknik Informatika kelas A. Di sini kami akan memaparkan sedikit penjelasan terkait Windows, Linux, dan manajemen memorinya. Untuk lebih lanjutnya kita akan ke videonya. Yang pertama, Windows. Windows adalah sistem operasi yang dibuat oleh Microsoft. Kita dapat menggunakan komputer dengan melalui sistem operasi Windows mayoritas yang sudah dibunding pada komputer atau PC. Windows menjadi sistem operasi yang berpaling populer di dunia. Windows memungkinkan kita untuk menyelesaikan semua tugas sehari-hari di komputer. Sebagai contoh, kita dapat menggunakan Windows untuk browsing, mengecek, mengedit foto digital, mendengarkan musik, bermain game, dan lain-lain. Windows juga banyak digunakan di perkantoran karena menyediakan akses perangkat lunak produktivitas seperti kalender, pengolah kata, dan Fahrenheit. Yang pertama, fungsi Windows. Fungsi utama dari Windows adalah sebagai penghubung antara hardware dan software. Namun, fungsi dari lain Windows yang perlu pengguna ketahui pada poin berikut ini adalah: poin yang pertama, aplikasi software dan hardware atau perangkat keras dihubungkan satu sama lain agar terintegrasi bekerja secara stabil dan konsisten. Poin yang kedua, mengelola serta mengendalikan data input dan output. Poin yang ketiga, mengelola proses perangkat yang dimulai dari tahap persiapan penjadwalan serta pemantauan terhadap program yang dijalankan. Poin yang keempat, mengelola dan mengendalikan sumber daya yang sedang dijalankan, termasuk perangkat lunak dan perangkat keras pada komputer atau laptop. Kelebihan dan kekurangan pada Windows. Setiap sistem di dunia tidak ada yang bisa dianggap sempurna. Itu juga berlaku untuk Windows yang memiliki kelebihan dan kekurangan bagi para pengguna berikut. Beberapa kelebihan dan kekurangan Windows yang harus dipertimbangkan. Yang pertama, kelebihan Windows. Lebih mudah digunakan. Banyak pengguna yang mengatakan jika sistem operasi Windows sangat mudah digunakan. Ini disebabkan karena Windows memakai antarmuka yang tidak membingungkan. Saat pengguna ingin pindah versi Windows, tidak ada perbedaan yang berarti ketika akan dioperasikan. Menyediakan banyak perangkat lunak. Kelebihan Windows berikut adalah menyediakan banyak pilihan perangkat lunak dari mulai Adobe Photoshop, CorelDRAW, dan lain sudah disediakan di Windows. Ini disebabkan karena Windows sudah menepati pasaran sistem operasi komputer serta perangkat lunak lainnya. Dukungan perangkat keras. Tidak hanya menyediakan banyak pilihan perangkat, tetapi hampir seluruh produsen perangkat keras telah memberikan dukungan untuk versi Windows. Fitur plug dan play. Kelebihan Windows yang terakhir memiliki fitur plug dan play yang membuat kebanyakan perangkat keras bisa terdeteksi otomatis. Ini artinya kita sebagai pengguna tidak perlu install perangkat keras secara manual, namun sudah bisa langsung dipakai ketika terpasang. Contohnya seperti speaker, keyboard, mouse, webcam perangkat, serta lain sebagainya. Kekurangan Windows. Membutuhkan persyaratan sumber daya tinggi. Kekurangan Windows yang pertama adalah butuh persyaratan sumber daya yang tinggi. Ketika ingin menginstal sistem operasi Windows, maka pengguna harus menyiapkan laptop atau komputer berkapasitas penyimpanan RAM yang tinggi, ruang hard drive yang banyak, juga grafis card yang baik. Ini disebabkan karena banyak fitur yang disediakan Windows. Harga terbilang tinggi. Untuk pengguna komputer yang masih baru, biasanya sudah mengetahui jika produk yang dikeluarkan Microsoft tidak gratis. Dari mulai Microsoft Office sampai sistem operasi Windows, semuanya punya lisensi terbayar yang harus dibeli sebelum mulai untuk dipakai. Sumber yang tertutup.
Untuk memecahkan masalah yang terjadi di Windows, maka bisa mudah dilakukan jika pengguna atau pendukung sudah mengetahui masalah yang sedang terjadi. Namun sayangnya, hanya Microsoft yang mempunyai akses penuh untuk kode sumber perangkat lunak atau closed source. Ini berguna supaya pengguna bisa akses file log untuk melihat sumber masalah dengan bebas. Serangan virus. Rumor yang beredar mengatakan jika Windows jumlah serangan pretest yang tinggi atau dengan kata lain lebih mudah dibobol. Inilah sebabnya pengguna melindungi data dari serangan virus memakai perangkat lunak antivirus untuk bisa memakai perangkat tambahan ini. Pengguna juga masih diharuskan membayar biaya per tahunnya. Baik, yang kedua itu Linux. Yang pertama, pengertian Linux. Linux merupakan salah satu sistem operasi yang dikembangkan menggunakan basis OS Unix yang didistribusikan secara gratis dengan GNU General Public License atau GNU. Sifatnya yang open source memungkinkan siapa saja untuk mengunduh, menggunakan, dan juga mengembangkan sistem OS ini. Yang berikut sejarah Linux. Linux dibuat dan dikembangkan oleh seorang mahasiswa jurusan ilmu komputer asal Finlandia bernama Linus, terinspirasi dari sebuah sistem operasi Unix yang dikembangkan oleh Andrew Tannenbaum dan berhasil membuat sistem operasi baru yang dinamai Linux. Awalnya ia menggunakan bahasa pemrograman C untuk menuliskan sebuah kernel yang diterjemahkan menggunakan GNU C compiler. Linux membuat kode sumber dari Minix atau sistem operasi yang dibuat untuk tujuan pendidikan. Untuk membuat OS Linux ciptaannya tersebut. Pada awalnya, nama Linus, member nama OS miliknya sangat sebutan freak yang mengacu pada free atau free freak dengan tambahan X dari OS Unix. Akan tetapi, nama itu diganti oleh seorang relawan FTP bernama Ari Lemake menjadi Linus tanpa sepengetahuan Linus. Kelebihan Linux. Pertama, gratis. Jika Anda harus membeli dengan nominal tertentu, saat ini Anda menggunakan Windows, maka hal itu tidak diperlukan saat Anda menggunakan Linux. OS ini bisa Anda download secara gratis lengkap dengan source code yang juga bisa Anda modifikasi. Yang kedua, tingkat keamanan tinggi. Dibandingkan dengan Windows, sistem operasi Linux memiliki tingkat keamanan yang tinggi sehingga dapat meminimalisir adanya gangguan dari virus yang tersebar di internet dan dapat mengancam data-data Anda di komputer. Yang ketiga, modifikasi kode sumber. Sistem operasi Linux memungkinkan para penggunanya untuk memodifikasi kode sumbernya sesuai dengan keinginannya. Hal itu tentu saja membuat para programmer bisa melakukan eksplorasi yang lebih jauh. Hal ini tentu saja tidak bisa dilakukan jika menggunakan OS Windows atau OS lainnya yang berbayar. Yang keempat, bisa dijadikan komputer server. Linux sangat cocok digunakan sebagai komputer server karena cukup stabil dan juga ringan saat dijalankan. Selain itu, Anda juga bisa menjadikan sebagai komputer admin maupun komputer personal untuk pengoperasian sehari-hari. Salah satu jenis Linux yang digunakan untuk tujuan tersebut adalah Debian. Yang kelima, user interface menarik. Dalam versi perilisannya, Linux selalu menawarkan tampilan gratis yang menarik dan nyaman dilihat oleh mata. Salah satunya adalah Ubuntu yang memiliki tampilan grafis karena saat dilihat lebih berbagai sisi sehingga penggunaannya akan betah berada di dalamnya. User interface menarik. Dalam versi perilisnya, Linux selalu menawarkan tampilan gratis yang menarik dan nyaman dilihat oleh mata. Salah satunya adalah Ubuntu yang memiliki tampilan grafis karena saat dilihat dari berbagai sisi sehingga penggunanya akan betah berada di dalamnya. Yang berikut kekurangan Linux. Yang pertama, memerlukan keahlian di bidang IT. Meskipun sistem operasi Linux tersedia gratis dengan source code yang juga bisa diakses, pengguna setidaknya harus memiliki kemampuan di bidang IT untuk bisa menggunakan secara optimal. Oleh karena itu, pengguna OS Linux tidak disarankan untuk pengguna umum. Yang kedua, dukungan software tidak lengkap.
Belum banyak aplikasi atau software populer yang bisa digunakan OS Linux. Beberapa aplikasi populer yang tidak bisa dijalankan di Linux antara lain Microsoft Office, Adobe Photoshop, serta banyak aplikasi populer lainnya yang sering kita gunakan di Windows. Padahal aplikasi-aplikasi tersebut cukup esensial. Yang ketiga, proses instalasi rumit. Untuk bisa menggunakan OS Linux dibutuhkan proses instalasi yang rumit sehingga tidak disarankan untuk dilakukan oleh seorang yang masih kurang memahami dasar-dasar program. Untuk penggunaan awam, mungkin hanya dasarnya untuk menggunakan Linux Mint yang lebih mudah untuk dipahami. Yang berikut jenis-jenis Linux. Yang pertama, Ubuntu. Salah satu jenis Linux yang sudah sangat terkenal dan banyak digunakan oleh kalangan umum adalah Ubuntu. OS ini dikembangkan oleh perusahaan asal Afrika Selatan bernama Kronika Ltd. Ubuntu sendiri memiliki arti kemanusiaan dari sistem operasi Debian. Yang kedua, Debian. Selanjutnya ada Debian yang diciptakan oleh seorang pengembang bernama Murdoch. OS ini banyak diminati oleh berbagai kalangan karena tingkat keamanannya yang tinggi, sehingga sering digunakan untuk komputer server, admin, atau penggunaan personal. Yang ketiga, Linux Mint. Jika Anda mencari OS Linux yang bisa digunakan secara ringan dan untuk penggunaan di kalangan awam, maka rekomendasinya adalah Linux Mint. OS ini sendiri merupakan hasil pengembangan dari Debian dan juga Ubuntu dan sudah cukup dikenal di kalangan penggunaan rumahan. Yang keempat, Red Hat. Red Hat merupakan jenis Linux yang pertama kali menggunakan sistem RPM Package Manager dan dikembangkan oleh perusahaan bernama Red Hat Inc. Pada bulan Oktober tahun 2018 silam, perusahaan Red Hat telah diakuisisi oleh IBM. Yang kelima, Fedora. Fedora merupakan salah satu proyek yang disponsori oleh Red Hat dan juga mendapat dukungan dari komunitas pemrograman. Salah satu hasilnya adalah Fedora 24 yang memiliki beberapa manfaat aplikasi dari platform. Yang keenam, OpenSUSE. Distribusi Linux selanjutnya adalah Linux OpenSUSE yang memiliki keunggulan di bidang perpustakaan yang lengkap serta dukungan aplikasi yang lebih banyak. Selain itu, OS ini juga memiliki kemampuan pengenalan perangkat keras yang sangat baik. Sampai saat ini, OpenSUSE terus tumbuh dengan baik. Yang ketujuh, Mandrake atau Mandrive. Terakhir ada juga OS bernama Mandrake yang dikembangkan oleh perusahaan bernama Mandrive. Sistem RPM Package Manager juga digunakan dalam pengembangan OS satu ini, sama seperti beberapa proyek yang dijalankan oleh Red Hat. Baik, yang ketiga, manajemen memori. Manajemen memori adalah suatu kegiatan untuk mengelola memori komputer. Proses ini menyediakan cara mengalokasikan memori. Untuk proses pengelolaan memori utama sangat penting untuk sistem komputer. Penting untuk memproses dan memfasilitas masukan atau keluaran secara efisien sehingga memori dapat menampung sebanyak mungkin proses. Lihat yang berikut. Fungsi manajemen memori. Yang pertama, utilitas CPU meningkat. Yang kedua, data dan instruksi dapat diakses dengan cepat oleh CPU. Yang ketiga, tercapai efisien dalam pemakaian memori yang terbatas. Yang keempat, transfer data dari atau ke memori utama ke atau dari CPU lebih efisien. Yang kelima, mengelola informasi yang dipakai dan tidak dipakai. Yang keenam, mengalokasikan memori ke proses yang memerlukan. Yang ketujuh, mendealokasikan memori dari proses telah selesai. Yang kedelapan, mengelola sweeping atau paging antara memori utama dan disk. Manajemen dengan memori dengan sweeping ialah kemampuan memindahkan cipta proses antara memori utama dan hard disk selama eksekusi. Yang berikut, manajemen memori pada Windows.
Windows memiliki memori fisik dan virtual yang dibutuhkan oleh proses sebuah program atau lebih. Singkatnya, virtual memory selalu memiliki oleh sebuah sistem operasi untuk mencegah terjadinya deadlock antar aplikasi maupun sistem itu sendiri. Yang berikut, manajemen memori pada Linux. Linux memanfaatkan virtual memory untuk mendukung kinerja sistem. Sebagai operasi multiprogramming, virtual memory dapat mengaktifkan efisien sistem. Sambil menunggu proses bagian yang diswap masuk ke memori menunggu selesainya operasi masukan atau keluaran dan proses deadlock, jatah waktu pemrosesan dapat diberikan ke proses-proses yang lain. Manajemen memori Linux menyediakan antara lain titik 2, ruang alamat dapat lebih besar dibandingkan memori fisik yang tersedia. Tiap proses di sistem mempunyai ruang alamat maya tersendiri. Ruang-ruang alamat maya tersebut sepenuhnya terpisah. Proses berjalan di suatu alokasi tidak dapat menggunakan proses lainnya. Pemetaan memori dilakukan pemetaan antara memori maya dengan memori fisik yang tersedia. Memori maya bersama atau shared virtual memory ini bersama untuk menghemat ruang memori seperti pustaka dinamis bagi beberapa proses. Linux menempatkan proses pada memori yang dibagikan menjadi sejumlah partisi. Partisi ini bersifat dinamis, maka jumlah lokasi dan ukuran proses ini di memori dapat beragam sepanjang waktu secara dinamis. Proses yang akan masuk ke memori segera dibuat partisi sesuai kebutuhan. Linux menciptakan ruang disk tempat swap terlebih dahulu saat proses diciptakan ruang swap pada disk dialokasikan. Ketika proses dikeluarkan dari memori utama, proses selalu ditempatkan ke ruangan yang dialokasikan, bukan ke tempat-tempat yang berada di setiap kali terjadi swap out. Ketika proses Baik teman-teman, di sini kita akan melihat sedikit device specification dengan Windows specification. Yang pertama, device specification. Di sini ada prosesor. Jenis prosesornya Intel Celeron R. Untuk RAM-nya 4 GB, yang terpakai 3,83 GB usable. Untuk sistem tipenya 64 bit operating system dan x64 basic processor. Untuk Windows specification edition Windows 10 Home Single Language versi 20H2. Baik teman-teman, itulah sedikit penjelasan terkait Windows, Linux, dan manajemen memorinya. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.